Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai hari ini kita semua dalam kondisi sehat walafiat. Anak-anakku sekalian, para peserta didik baru SMP Negeri 1 Sukodono tahun periode 2021-2022, saya ucapkan selamat kepada kalian karena kalian telah diterima di SMP Negeri 1 Sukodono. Selamat datang dan selamat belajar di SMP Negeri 1 Sukodono. Semoga kalian bisa belajar dengan sangat baik dan juga bisa berprestasi di SMP Negeri 1 Sukodono. Anak-anak sekalian yang Ibu cintai, para peserta didik baru SMP Negeri 1 Sukodono tahun periode 2021-2022, perlu kalian ketahui dan perlu kalian kenal siapa saya. Pada kesempatan ini, saya Ibu Endang Purnamisasi ingin menyampaikan materi pada MPLS PDB tahun ini dengan materi peran keluarga pada pembelajaran daring pada situasi COVID di tahun 2021-2022 ini. Oke, mari kita ikuti. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, pandemi COVID-19 telah mengubah tatanan kehidupan di dunia. Semua bidang dalam kehidupan telah berubah dalam sekejap mata saja. Tidak ada yang menduga bahwa semua aktivitas yang berlangsung secara konvensional kita harus alihkan menjadi online. Nadiem Makarin, Kemendikbud-Dikti menetapkan sistem pembelajaran daring sebagai solusi utama dalam bidang pendidikan di masa pandemi COVID-19. Pembelajaran daring yang dilaksanakan pada tahun 2020-2021 banyak sekali mengalami kendala. Hal itulah yang kemudian membuat proses pembelajaran daring tidak berjalan efektif. Oleh karena itu, agar pada tahun 2021-2022 pembelajaran daring dapat berjalan seperti yang diharapkan, dibutuhkanlah peran orang tua dalam keluarga untuk bisa memantau, membimbing kalian, para peserta didik, untuk bisa belajar di rumah dengan sebaik-baiknya. Anak-anakku yang Ibu banggakan, perlu kalian ketahui ya, bahwa apa sih tujuan kalian belajar dengan sistem daring ini? Atau kita kenal selama ini dengan istilah PJJ, yaitu pembelajaran jarak jauh. Tujuannya ada beberapa hal, yaitu di sini ada 4 tujuan anak-anak ya. Yang pertama adalah memastikan bahwa kalian memiliki hak untuk mendapatkan layanan pendidikan selama masa pandemi COVID-19. Tujuan yang kedua adalah bahwa kalian harus tetap dilindungi. Kalian diharapkan tetap dalam kondisi sehat, dalam kondisi selamat dari dampak buruk COVID-19. Kemudian tujuan yang ketiga pembelajaran daring ini adalah memutus tali rantai penyebaran dan penularan COVID-19, terutama di dunia pendidikan, khususnya di wilayah kita sendiri, yaitu di Sukodono atau di Sidoarjo. Kemudian anak-anak, tujuan yang keempat yaitu memastikan bahwa untuk memenuhi kebutuhan kalian di dunia pendidikan, dari sisi psikososial maupun dari sisi lain, agar kalian mendapat pendidikan dengan sebaik mungkin. Itulah tujuan mengapa kita harus tetap pada tahun 2021-2022 ini kita belajar dengan sistem daring. Kemudian anak-anak, tentu saja pembelajaran daring ini bisa berlanjut dengan sangat baik bila ada peran dari orang tua kalian. Nah, berikut ini Ibu sampaikan apa saja ya peran keluarga kalian, peran orang tua kalian dalam pembelajaran daring ini. Yang pertama adalah memastikan bahwa kalian, yaitu peserta didik,
bisa belajar dengan aman dan nyaman. Kemudian yang kedua, orang tua bisa membimbing kalian, bisa menanamkan pendidikan, terutama adalah pendidikan karakter. Peran orang tua kalian yang ketiga adalah mampu melengkapi fasilitas pendukung belajar daring, ya, karena memang fasilitas belajar daring berbeda dengan fasilitas pembelajaran yang konvensional. Kemudian mampu orang tua kalian itu berperan untuk memberikan semangat dan motivasi. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, menjalin komunikasi yang baik dengan kami para guru atau para pihak sekolah. Nah, penjelasannya adalah sebagai berikut anak-anak. Seperti yang Ibu sampaikan tadi bahwa orang tua kalian berperan sangat penting di sini. Yaitu yang pertama tadi Ibu sampaikan menjadikan belajar kalian aman dan nyaman. Tentu saja pada peran ini ibu dan ayah kalian berusaha untuk menyiapkan ruangan yang nyaman. Ya, bisa ruang secara khusus atau mungkin menggunakan ruang lain, misalnya ruang tamu sebagai tempat belajar, sehingga kalian bisa belajar dengan sangat fokus. Kemudian anak-anak yang kedua adalah tadi sudah saya katakan bahwa peran orang tua kalian adalah pada pendidikan karakter. Peran ibu dan ayah kalian ini sangat penting, yaitu membimbing kalian agar mampu menanamkan pendidikan karakter sebaik mungkin. Perlu memang ada keseimbangan anak-anak dalam memberikan pendidikan. Pendidikan bukan hanya bertujuan mencapai kemampuan pembelajaran, pengetahuan saja, tetapi yang penting adalah juga memberikan pendidikan karakter. Selanjutnya, peran berikutnya adalah orang tua kalian mampu memfasilitasi, mendukung bahwa pembelajaran daring itu perlu peralatan. Yang pertama atau yang utama ini malah ya ada dua, yaitu HP atau laptop, dan yang kedua adalah akses internet. Dua hal ini tidak bisa kita abaikan karena memang kalau tidak ada laptop atau HP dan tidak ada internet, tentu saja pembelajaran ini tidak bisa berjalan dengan baik. Sedang yang lainnya seperti mouse, lampu meja, bantal punggung, itu semuanya juga kalian perlukan supaya kalian bisa belajar dengan nyaman. Kemudian berikutnya adalah peran yang harus ibu dan bapak lakukan adalah memberikan semangat dan motivasi. Dan ini sangat kalian butuhkan. Mengapa anak-anak? Karena pembelajaran daring itu kalian cenderung belajar sendiri, tidak ada teman, tidak seperti di sekolah ya, kita punya teman satu kelas. Kita hanya berinteraksi melalui dunia maya lewat media internet saja. Kalian bisa meminta ke ibu dan ayah untuk meluangkan waktu, menemani kalian belajar sehingga kalian merasa punya teman, tidak merasa sendiri, dan punya rasa percaya diri yang tinggi. Kemudian peran yang kelima yang harus dilakukan ibu bapak kalian adalah harus bisa menjalin komunikasi yang baik dengan kami, para guru dan para pihak sekolah. Anak-anak, pembelajaran daring itu dilakukan di rumah, sehingga belajar kalian itu mutlak menjadi tanggung jawab ibu dan ayah serta keluarga kalian. Kami sebagai guru bertugas memberikan materi sesuai kurikulum dengan metode yang tepat. Tetapi kunci berhasil tidaknya kalian belajar daring adalah harus ada komunikasi yang baik antara guru dengan kalian sebagai peserta didik. Anak-anakku sekalian yang ibu banggakan, bagaimana ya bisa belajar daring dengan efektif? Kali ini ibu berikan ada 4 tips ya, bagaimana bisa melakukan pembelajaran daring secara efektif. Yang pertama adalah membuat jadwal belajar dan kegiatan harian. Kemudian yang kedua, memanfaatkan media belajar online. Yang ketiga, aktif olahraga di area rumah atau kalian melakukan hobi. Dan yang keempat, cermat sekali menggunakan HP atau laptop.
perhatikan 4 tips tadi. Tips yang pertama tadi adalah kalian diminta membuat jadwal. Nah, ini apa tujuannya anak-anak? Agar belajar kalian efektif ya. Maka susunlah jadwal dengan kegiatan harian lainnya. Kalian harus berusaha taat dengan jadwal tersebut. Agar kebiasaan disiplin kalian bisa terbentuk dengan sangat baik. Nah, melalui jadwal ini mungkin kalian akan belajar bagaimana bisa berdisiplin. Nah, ini kalian bisa minta bantuan kepada bunda dan ayah dalam menyusun jadwal. Kemudian tips yang kedua adalah kalian mampu memanfaatkan media belajar daring. Ikuti grup WA kelas ya dengan ibu bapak wali kelas, juga grup kelas dengan bapak ibu yang mengajar pada mata pelajaran tertentu. Kemudian selain grup WA ya, mungkin bisa juga ibu bapak guru menggunakan grup Telegram. Kemudian berikutnya adalah kalian masuk di Google Classroom. Karena memang Google Classroom ini merupakan pengganti kelas di dunia maya, ya. Jadi kalian harus masuk juga di Google Classroom. Berikutnya yang keempat yaitu untuk berikutnya adalah saat kepingin bertatap muka dengan ibu bapak guru, itu ada di Google Meet. Nah, kalian bisa bertatap muka secara virtual menggunakan video call atau video conference ya. Terutama pada saat menyampaikan materi atau kalian sedang melakukan presensi. Oke, anak-anak, berikutnya Zoom. Ya, untuk Zoom ini juga salah satu media untuk bertatap muka secara virtual. Menggunakan video call juga atau video conference saat menyampaikan materi dan yang lainnya. Oke anak-anak, yang berikutnya adalah tips yang keempat yaitu supaya kalian tetap bugar. Nah, kalian harus tetap beraktivitas olahraga ya. Tubuh kalian diharapkan tetap sehat, baik itu dalam arti yang sehat jasmani ya dan juga sehat rohani tentunya. Nah, bersama orang tua kalian bisa olahraga ringan, misalnya jalan sehat, bersepeda, atau main bulu tangkis di depan rumah kalian ya. Kemudian juga selain olahraga, kalian bisa membantu orang tua kalian menyelesaikan kegiatan-kegiatan di rumah, misalnya menyapu, menyiram tanaman, atau yang lainnya ya, biar tidak bosan gitu. Oke anak-anak, yang berikutnya adalah tips yang keempat. Kalian harus pandai-pandai di dalam menggunakan dan memanfaatkan dawai. Nah, dawai itu istilah lain dari HP ya anak-anak ya. Kalian harus pandai-pandai mencari materi-materi yang positif, yang baik-baik dari dawai kalian, agar dawai yang kalian punya itu bisa bermanfaat dan yang kalian ambil juga tentunya yang bermanfaat. Demikianlah anak-anak materi yang Ibu sampaikan. Kalian tetap semangat belajar ya, walaupun kalian harus belajar di rumah. Insya Allah apabila kalian bisa selalu mengikuti arahan untuk selalu menjaga protokoler kesehatan, kita kelak bisa berjumpa di sekolah kita yang kita cintai. Tetap semangat dan jangan lupa selalu berdoa. Oke, Ibu akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.